Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahlevi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Baik, di sini kita sudah diberi soal tugas. Di sini yang pertama disuruh kita input data buku. Pemrograman harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Terus minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori: fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. 2. Peminjaman buku. Di sini kita disuruh program harus memungkinkan penggunaan untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input, peminjaman, buku algoritma, dan pemrograman. Lalu statusnya dipinjam. Baik, di sini saya langsung saja buka aplikasinya. Di sini saya sudah mengerjakan untuk pemrogramannya. Di sini untuk buku Java-nya, di sini ada public class buku, string judul, string penulis, string kategori, boolean tersedia. Terus di sini ada public buku dalam kurung string judul, string penulis, string kategori, boolean tersedia. Ya, langsung di sini untuk sistem pemrogramannya untuk main Java-nya. Di sini adalah tempat kita eksekusinya. Di sini ada static array list buku, daftar buku, new array list, static scanner input, new scanner. Di sini ada denda per hari ya. Karena di tugas ini kita disuruh menghitung denda juga, dimana dendanya di sini adalah 5.000 dalam per hari. Jika telat sehari kita didenda 5.000. Baik, di sini adalah daftar buku yang saya buat dan berjudul Laskar Pelangi, Bumi Manusia, Cantik Itu Luka, Mindset, Atomic Habit, The Power of Habit, Laut Bercerita, dan 101 Dongeng Seru Sebelum Bobo. Di sini ada static void menu utamanya. Nanti tampilannya seperti ini, menu utama. Langsung kita dikasih pilihan, lihat daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, manajemen buku, admin. Langsung kita keluar, pilih menu. Di sini adalah switch pilihan cache-nya. Tampilkan daftar buku, ada pinjam buku, kembalikan buku, dan menu admin. Lalu di sini ada static void, tampilkan daftar buku, system out print dengan daftar buku. Di sini ada daftar buku, tampilkan info, dan system out print. Di sini static void pinjam buku, ada array list buku dipinjam, di array list, while true, system out print. Masukkan judul buku yang ingin dipinjam atau ketik selesai. Nanti setelah kita masukkan judul yang kita pinjam, jangan lupa diketik selesai untuk kembali ke tampilan menu utamanya. Di sini ada boolean ditemukan to files, for buku, daftar buku, judul equals ignore cache, judul ditemukan true, tersedia. Di sini untuk if ditemukan, system out print, buku tidak ditemukan. Lalu di sini if dipinjam, x dan t, system out print. Untuk struk peminjamannya, di sini ada gue dipinjam, system out print, judul plus judul, dan status dipinjam. Ya, di sini static void kembalikan buku. Untuk system out printnya itu masukkan judul buku yang dikembalikan. Sini ada string judul, input, select, boolean ditemukan, files. For buku B, daftar buku, B judul, equal cache, judul ditemukan. Nah, di sini untuk static void menu adminnya ada sistem .out, .println,
akses menu admin. Di sini yang 1 tambah buku, sistem out plan 2 untuk ubah buku, plan 3 hapus buku, dan plan 4 kembali ke menu utama. Sistem out pilih menu, string pilih input next line. Langsung di sini switch pilihannya. Ada case 1 itu tambah buku, case 2 ubah buku, case 3 untuk hapus buku, dan case 4 untuk return. Ini adalah void tambah buku untuk print outnya, judul, string judul sama dengan input next line, sistem out print x penulis, string penulis sama dengan input next line. Ini ada static void ubah buku, masukkan judul yang ingin diubah. Setelah itu kita di sini string judul input next line. Lalu if judul equal signal case judul, sistem titik out titik print, langsung di sini untuk tampilan untuk keluarnya judul baru, judul langsung di sini untuk sistem outnya, untuk printnya di sini penulis baru, lalu sama kategori baru, status tersedia atau dipinjam. Jadi di sini ada sistem out data buku berhasil diubah. Dan yang terakhir static void hapus buku. Sistem out print, masukkan judul buku yang ingin dihapus, string judul input next line, iterator buku, iterator sama dengan daftar buku, titik iterator. Di sini ada if judul equal signal case judul. Sistem out printnya yakin ingin menghapus buku ini, yes atau no. If input next line equal signal case another string, yes. Iterator remove, sistem out print buku berhasil dihapus. Di sini sistem out printnya penghapusan dibatalkan, sistem out buku tidak ditemukan. Oke, kita langsung saja untuk mengeksekusinya. Ini perintahnya. Yang pertama adalah setelah kita menginput data buku, kita harus memiliki data buku perusahaan yang disimpan dalam array. Sudah, minimal terdapat buku, maksudnya sudah. 2. Peminjaman buku program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format inputnya adalah buku algoritma dan pemrograman status dipinjam. Kita coba langsung saja tes, kita jalankan. Oke. Kita tes lihat daftar buku. Ya, di sini sudah tersedia daftar buku sama seperti yang di sini. Start planning, manusia, cantik itu luka, mindset, atomic habit, the power of habit, Lord bercerita, dan 101 dongeng seru sebelum buku. Lalu kita meminjam buku. Di sini kita coba meminjam buku. Nah, di sini kita sudah masuk ke buku, kita masukkan buku yang ingin kita pinjam. Misal di sini kita mau pinjam buku berjudul mindset. Kita tulis mindset, lalu kita enter. Buku mindset berhasil dipinjam. Kita di sini bisa meminjam 2 buku. Lalu kita lagi satu, kita coba pinjam buku Laut bercerita. Sudah berhasil 2 buku kita pinjam. Yang pertama buku mindset dan buku Laut bercerita. Di sini kita tekan selesai untuk kembali ke tampilan menu utama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau pinjam buku yang sudah dipinjam? Apakah bisa? Coba kita pinjam lagi. Masuk ke pilihan nomor 2, pinjam buku. Kita mau pinjam buku berjudul mindset. Tadi kan kita sudah pinjam ya. Bagaimana sekarang kita? Apakah masih bisa atau sudah tidak ada? Kita lihat. Buku sedang dipinjam, coba lagi. Oke, berarti berhasil karena buku masih dipinjam, belum dikembalikan, jadinya buku tidak bisa dipinjam. Terus kita coba kembalikan buku. Kita balik lagi ke buku utama, kita kembalikan buku. Oke, masukkan judul buku yang dikembalikan. Tadi kan buku yang pertama kita pinjam buku berjudul mindset. Masukkan hari keterlambatan. Di sini kan batas waktunya adalah seminggu atau 7 hari. Coba kita telatkan 3 hari. Misal kita kembalikan 10 hari. Kita
telat 3 hari, maka di sini judul message status tersedia kita didenda 15.000 karena kita telat dari waktu yang ditentukan yaitu 7 hari, telat 3 hari, jadinya setiap per hari itu kita didenda 5.000, jadi total dendanya adalah 15.000. Lalu kita kembalikan lagi satu buku, kembalikan buku, kita masukkan tadi laut bercerita, kita masukkan buku tentang laut bercerita. Sini masukkan hari, kita coba tepat waktu 7 hari. Oke, di sini kita tidak didenda karena kita tepat waktu. Sekarang untuk pinjam buku, kembalikan buku sudah berhasil. Kita coba hitung denda sudah berhasil. Kita coba cetak struk pengembalian sudah berhasil juga. Coba kita ke menu admin perpustakaan, menambah buku, mengubah informasi buku dan menghapus buku dari daftar. Di sini kita coba masuk ke menu manajemen buku yaitu admin. Misal di sini kita menambah buku. Judulnya adalah petualang. Penciptanya nama saya sendiri, Reza. Kategorinya aja novel ya. Kita coba, kita lihat sekarang, kembali lagi ke menu utama, kita lihat apakah buku itu sudah ada atau tidak yang kita buat tadi ya. Di sini kita bisa lihat daftar buku, tekan 1, enter. Di sini sudah masuk judul petualang, penulis Reza, kategori novel, status tersedia. Jadi memasukkan buku baru sudah berhasil. Kita sekarang disuruh mengubah informasi buku tersebut. Misal buku yang tadi itu, yang kita tambah buku tadi itu kita mau ubah, tekan pilih ubah buku, jadi kita enter. Tadi kan masukkan judul yang pengen diubah, tadi kan petualang, kita enter. Kita ubah judulnya menjadi adventure. Penulis barunya masih sama, kita misal tambah Reza Fahlevi. Kategorinya kita kasih fiksi saja, misal contoh ya, fiksi. Nah, statusnya kita taruh tersedia, lalu kita enter. Sekarang kita kembali, kita coba lihat apakah sudah berhasil berubah bukunya. Kita lihat daftar buku. Ya, di sini judul adventure, penulis Reza Fahlevi, kategori fiksi, status tersedia. Oke, untuk mengubah buku sudah berhasil. Coba kita balik sekarang untuk menghapus buku. Kita pilih ke nomor 3, hapus buku. Masukkan judul buku yang ingin dihapus. Kita masukkan tadi, misalnya yang tadi kita buat adventure. Yakin ingin menghapus buku ini, tekan Y untuk yes atau N untuk no. Kita tekan Y, yes. Oke, berarti tadi sudah, di sini kita lihat buku berhasil dihapus. Coba kita lihat apakah berhasil dihapus atau tidak. Di sini kita lihat ke daftar buku. Ya, di sini sudah tidak ada. Untuk daftar buku Laskar Pelangi, buku Bumi Manusia, Cantik Itu Luka, Mindset, Atomic Habits, The Power of Habit, Laut Bercerita, dan 101 Dongeng Seru Sebelum Bobo. Ya, untuk buku adventure sudah tidak ada, sudah berhasil dihapus. Jadinya sekian, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang tepat atau dalam video ini video saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Reza Fahlevi dari jurusan Sistem Informasi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata
yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.